Guys, menurut gue tuh belakangan ini Honor lagi bener-bener gila banget sih untuk produk-produk terbarunya mereka, bro. Lu bayangin aja deh, dengan harga terjangkau, kita tuh sekarang udah bisa dapetin tablet full power dengan layar yang gede. Punya fitur AI buat produktivitas kerja, karena udah include keyboard plus stylus juga nih di paket penjualannya. Dan yang pasti sudah ada GMS-nya, biar makin gampang nih dipakai buat kerja ataupun belajar, guys. Nah, hal itulah yang ditawarkan sama Honor Pad 10 ini, bro. BTW pihak Honor gak cuma ngerilis satu tablet aja guys, tapi ada juga varian lain, yaitu Honor Pad X9a dan Honor Pad X7. Cuma di video kali ini kita bakal fokus untuk ngebahas yang sebelah paling kiri dulu nih, yaitu Honor Pad 10 dulu, bro. Pertama-tama kita bakal bahas soal desainnya terlebih dahulu. Nah, begitu pertama kali gue buka boxnya, hal yang langsung bikin gue kaget itu adalah ukuran layarnya. Layarnya ini 12,1 inci ya guys, yang lumayan gede banget buat ukuran tablet. Memang sih ya, bukan yang paling besar, karena sekarang tuh udah banyak banget tablet yang ukurannya 13 sampai 14 inci. Tapi kalau kita bandingin sama tablet 10 ataupun 11 inci, luas layarnya ini jelas lebih berasa beda banget. Uniknya ya, meskipun ukurannya tuh segede gini guys, dia tuh nggak terasa berat sama sekali loh. Tebalnya cuma 6,48 mm dengan bobot 534 gram aja. Sebagai gambaran, bobot segitu tuh biasanya ada di tablet yang ukurannya cuma 10,5 sampai 11 inci aja. Jadi ketika kita pegang nih ya, itu kerasa banget kombinasi antara layarnya yang lega, tapi tetap ringan dan juga tipis gitu. Jadi nggak bikin tangan kalian pegal. Terus kalau kita perhatikan lebih detail, materialnya ini udah full metal guys, dengan finishing yang juga kelihatan premium. Modul kameranya dibuat bulat ya, dengan ukuran yang pas banget menurut gua. Jadi kelihatan nggak norak dan masih sesuai nih sama garis desainnya yang mewah. Kemudian secara build quality juga gue senang banget sih sama tablet ini. Karena detail kecilnya tuh kayak sambungan antar frame body metal dan kaca depannya itu rapih banget seperti yang lu lihat. Mulus gitu ya, tanpa ada plastik tambahan yang kelihatan bikin murah. Lanjut ke bagian layar, yang mana Honor Pad 10 ini guys pakai panel IPS LCD ukurannya 12,1 inci dengan resolusi 2.5K ataupun tepatnya 2560 x 1600 pixel yang ngasilin kerapatan PPI di angka 249 ppi. Emang sih ya, karena memang masih LCD guys, ini tingkat kecerahan dan ketajaman warnanya itu belum bisa sekaya panel OLED. Tapi ya jangan salah ya, karena layarnya ini guys masih bisa tampil solid banget kok. Bahkan pihak Honor ini berani banget mengklaim loh, kalau layarnya ini guys bisa nampilin lebih dari 10 miliar warna. Plus ada teknologi yang namanya AI Ultra Dynamic Display yang bisa boost dynamic range-nya itu nyampe 200% dibandingkan sama SDR biasa di tablet pada umumnya. Jadi nih ya, warna yang keluar itu kelihatan lebih hidup, tetap natural, dan detail bagian gelap terangnya itu lebih kerasa banget di sini. Viewing angle-nya juga luas ya, jadi enak banget nih dipakai buat nonton bareng-bareng. Brightness-nya juga maksimal tuh di angka 500 nits, yang pas gue tes di luar ruangan itu masih cukup kelihatan banget guys buat dipakai. Ditambah lagi refresh rate-nya yang lumayan banget, nyampe di angka 120 Hz dengan opsi 60 Hz atau 120 Hz. Jadi kalau misalnya lo semua pengen yang smooth banget tuh bisa, tapi kalau mau yang lebih hemat baterai juga gampang kita sesuaikan nih bro. Overall berhubung layarnya ini udah gede banget guys, jadi pengalaman gue untuk nonton di tablet ini tuh beneran imersif banget. Entah itu buat kalian nonton Netflix, kemudian series, atau bahkan YouTube bro. Dari bagian layar kita bergeser ke bagian audionya. Yang mana Honor Pad 10 ini guys sebenarnya cukup menarik banget ya, karena Doski ini punya 6 speaker. Ya meskipun yang kelihatan itu cuma 4 grill aja, tapi sebenarnya ada 6 speaker aktif loh guys di bagian dalamnya. Hasil suaranya sendiri tuh udah termasuk keras banget, kemudian punchy dan bassnya tuh cukup berasa dengan distorsi yang minim. Jadi menurut gue perpaduan antara audio dengan layar yang gede, ini tuh beneran bikin pengalaman nonton kalian lebih imersif lagi. Terus kalau kita bahas soal spek dan juga performanya guys, ini bisa gue bilang perpaduan antara Snapdragon 7 Gen 3 dengan layar 12,1 incinya, itu bikin pengalaman gaming di tablet ini tuh jadi kerasa makin nyaman. Ya memang harus gue akuin sih ya, kalau kita main game di tablet segede ini, memang awalnya tuh rada agak ribet. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa, ini gue justru malah nyaman-nyaman aja guys. Gue sendiri sempat nyobain main PUBG Mobile ya, di settingan HDR Ultra. Dan hasilnya tuh udah stabil banget guys. Grafisnya tuh tajam ya, warnanya nggak gampang pudar, nggak ada lag dan tiring banget nih pas gue main. Plus audio visualnya tuh bikin pengalaman gaming gue jadi gokil banget sih, nyaman gitu.
Tapi kalau misalnya kalian lebih suka main di smooth extreme, ini juga sabi. Malah jadi lebih smooth sih menurut gua. Nah, unit yang gue coba sekarang ya guys, ini punya RAM 8GB plus 256GB storage. Nah, RAM-nya ini udah LPDDR5 yang udah bisa ditambah 8GB lagi guys, pakai Honor RAM Turbo. Sementara untuk storage-nya udah UFS 3.1. Sementara kalau kita cek skor Antutu benchmark-nya sendiri, ada di sekitar 800 ribuan poin. Ini tuh skor yang cukup banget ya buat mainin hampir semua game kelas menengah di Play Store guys. Terus buat ngerjain kerjaan office juga sabi banget nih guys. Kemudian edit foto dan juga edit video di CapCut, ini masih aman banget bro. Intinya buat mayoritas pengguna, performa tablet ini tuh udah solid banget lah. Nah, kalau kita ngomongin soal produktivitas nih, Honor ini tuh cukup serius banget ya ngasih fitur tambahannya mereka. Sebagai contoh nih, ada Honor Doc yang bisa bikin dan juga edit dokumen Word, kemudian Excel, PowerPoint, sampai ngatur file PDF tanpa perlu biaya langganan bro. BTW Honor Docs ini tuh aplikasi native ya, dan di-develop langsung oleh pihak Honor. Jadi udah dijamin lebih aman nih bro. UI-nya sendiri pun mirip banget sama tampilan di PC, jadi gampang banget lah buat kita adaptasi nih. Kemudian buat lo semua yang sering pakai Sheet, di sini juga ada pivot table sama dukungan rumus dan formula yang lengkap. Bahkan ya, kalian juga bisa banget pindah file antar dokumen cukup dengan satu tab kayak gini bro. Gak cuma itu aja, ada fitur handwriting langsung di dock buat kalian yang lebih suka nulis manual. Nah, menariknya lagi ya, Honor Doc ini juga nggak bikin pusing kalau misalkan di-save dan dipindahin ke Microsoft Office ataupun Google Doc. Layoutnya tuh bakal tetap aman guys, nggak berantakan. Asalkan ya, ini kalian nggak pakai font Roboto dan pastiin font yang dipakai itu memang tersedia di kedua perangkat. So, dari sisi produktivitas, gua rasa fungsional laptop tuh bener-bener cukup bisa banget lah digantiin di part yang ini. Terus di sini juga ada yang namanya Honor Notes yang udah punya dukungan AI. Jadi tuh ya sekarang kita tuh bisa ngerekam suara sambil ngetik guys. Terus hasil rekamannya itu bakal otomatis ditranskrip jadi teks. Bukan cuma itu ya, AI juga bisa langsung ngeringkas hasil rekaman tadi jadi poin-poin pentingnya doang. Dan bahkan bisa nerjemahin bahasa juga. Ini ngebantu banget sih ya, terutama buat kalian para mahasiswa, pekerja kantor yang memang butuh banget sama fitur ini. Selain itu ada juga AI Magic Portal yang mana ini tuh pada dasarnya sama ya kayak di HP-nya Honor. Nah dengan fitur ini kita tuh bisa banget drag foto, teks ataupun gambar ke pinggiran layar dan bisa langsung dilempar tuh ke aplikasi lain kayak WhatsApp, email ataupun sosial media bro. Jadi gua rasa nggak perlu lagi ya ribet-ribet buka multi window ataupun pindah aplikasi lagi guys. Next, kalau kita bahas soal ekosistemnya ya, karena ini tablet berjalan di Magic OS 9.0, di sini tuh ada banyak banget fitur kolaborasi antar perangkat. Semisal nih, ada multi-screen collaboration yang bikin kalian tuh bisa banget sambil balas pesan dari handphone Honor langsung di layar tablet ataupun transfer file dengan gampang bro. Ada juga Honor Magic Ring nih yang memungkinkan interaksi lebih luas antara perangkat. Sebagai contoh kayak ngambil foto dari kamera Honor langsung ke tabletnya bro. Soal multitaskingnya juga nggak kalah menarik loh guys. Walaupun ini tablet belum punya mode desktop, tapi fitur multi-window di Honor ini itu kerasa mulus banget. Dan bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya nih. Jadi kalau misalnya kalian lagi browsing, kemudian ngerjain dokumen, sambil buka catatan, semuanya tuh masih bisa berjalan bareng tanpa kerasa lemot bro. Sementara buat aksesorisnya, di paket penjualannya itu udah termasuk Honor Smart Keyboard dan juga Honor Choice Pencil bro. Menurut gue sih keyboard bluetooth-nya nih secara desain udah oke banget ya guys. Dan intinya sih nyaman banget buat ngetik berkat key travel yang pas. Nah menariknya nih ya, meskipun dipasang barang tabletnya, bobotnya tuh total kurang dari 1 kg loh guys. Jadi tetap ringan banget nih buat dibawa kemana-mana ataupun untuk mobile. Cuman karena koneksinya nih masih pakai bluetooth, kalau keyboardnya ini dilipat ke belakang, ini tombolnya tuh masih aktif ya guys. Jadi harus dimatiin manual. Terus di sini juga masih belum ada touchpad dan juga masih harus ngecas dulu nih secara terpisah pakai kabel USB-C. Sedangkan buat Honor Choice Pencil-nya guys, walaupun belum bisa nempel magnetik di bodi tabletnya dan masih harus di-charge pakai kabel manual nih, tapi feels makainya tuh menurut gue udah enak banget ya. Karena pas gue coba langsung di aplikasi gambar, ini berkat fitur kayak pressure sensitivity, kemudian palm rejection, sampai delay time-nya itu minim banget. Bikin pengalaman pakai stylus ini tuh kerasa natural lah dan responsif. Jadi selain buat nyatet di notes, ini stylusnya juga masih nyaman banget ya guys, buat kalian pakai gambar-gambar. Soal baterai, Honor Pad 10 ini guys dibekalin sama kapasitas baterai yang cukup jumbo, di angka 10.100 mAh. Honor sendiri mengklaim ya, kalau baterai tablet ini tuh masih jadi yang terbesar di kelas tablet 12,1 inci, tapi tetap hadir dengan bobot yang ringan. Nah, daya tahannya sendiri ini juga cukup oke guys. Karena buat pemakaian normal itu bisa tembus sampai di atas 12 jam. Terus kalau misalnya kalian pakai non-stop nih, kayak misalkan buat nonton, itu bisa berkisar sampai 10 jam. Kalau misalnya lu pakai buat gaming, ini slow aja guys, karena masih bisa bertahan 6-8 jam.
Intinya, ini tetap tergantung cara pemakaian kalian, bro. Sementara buat pengisian dayanya, tablet ini juga mendukung fast charging di angka 35 watt, yang kecepatan ngecas sampai penuh itu sekitar 90 menit, bro. Sementara kalau kita ngomongin soal kamera, baik itu kamera depan ataupun kamera belakang di tablet ini guys, resolusinya tuh sama ya, di angka 8 megapiksel, yang bisa ngerekam video nyampe di angka 1080 pixel 30 fps. Nah, buat hasil fotonya sendiri guys, ini menurut gue sih ya standar aja gitu. Tapi ada sentuhan AI processing loh guys, yang bikin warnanya itu jadi lebih enak gitu buat dipandang. Intinya sih mau dipakai buat foto ataupun video, selama pencahayaannya cukup, ini hasilnya bakal oke kok. Dan buat harganya sendiri, untuk Honor Pad 10 ini guys, dibanderol di Indonesia dengan harga Rp5.499.000. Dan sekedar info aja nih ya, kalau keyboard plus stylusnya yang kalian dapatkan gratis di paket penjualannya, itu senilai Rp3.499.000 loh guys. Jadi gue rasa ini oke banget sih paketnya. Terus seperti yang gue mention di awal ya guys, kalau Honor juga merilis 2 tablet lain untuk opsi dengan harga yang jauh lebih terjangkau nih bro. Pertama ada Honor Pad X9a yang punya layar tuh sedikit lebih kecil di angka 11,5 inci. Tapi guys, resolusinya sama kok di angka 2.5K dengan refresh rate 120 Hz. Kualitas suaranya juga nggak main-main nih guys, karena masih dikasih quad speaker dengan volume sampai 200%. Soal performanya juga menurut gue cukup oke lah guys, karena dos ini pakai Snapdragon 685, RAM-nya tuh 8GB dan storage di angka 128GB. Yang ditopang juga nih sama baterai di angka 8300 mAh, yang tentunya ini bisa tahan lama. Plus didukung sama charger yang sama di angka 35 watt supercharge. Jadi speed chargingnya ini juga sama-sama cepet kok bro. Kemudian buat produktivitas, dalam paket penjualannya ini nggak dikasih stylus memang, tapi slow guys, karena kalian masih dikasih Bluetooth keyboardnya. Nah, untuk harganya sendiri, Honor Pad X9a ini guys, dijual dengan harga Rp3.999.000 bro. Sementara kalau misalnya lo semua cuman butuh tablet yang cuman buat nonton, tablet basic, buat baca ebook, ataupun mau dipakai buat jadi head unit mobil, gua rasa Honor Pad X7 ini bisa jadi pilihan yang oke nih guys untuk kalian. Karena layarnya tuh yang paling compact di angka 8,7 inci. Udah support refresh rate 90 Hz juga, dan brightness-nya nyampe di angka 500 nits. Jadi tetap nyaman ya buat dipakai indoor ataupun outdoor. Bodinya pun masih termasuk tipis nih, cuman 8 mm aja, dengan bobot di angka 350 gram. Jadi gue rasa ini tergolong ringan ya buat dibawa kemana-mana bro. Apalagi di paket penjualannya, kalian tuh bakal dapat casing yang ada cantolannya kayak gini bro. Jadi buat lo semua yang suka baca ebook dalam durasi yang lama, ini tangan kalian bakal aman guys, kagak bakal pegel. Terus nih walaupun compact, performanya pun masih oke, karena dos ini pakai Qualcomm Snapdragon 680 dengan UI Android stock yang bikin performanya tuh lebih ringan banget tapi tetap responsif. Baterainya juga lumayan gede ya guys, di angka 7020 mAh yang masih cukup banget nih buat nemenin aktivitas seharian kalian tanpa harus sering ngecas bro. Dan menariknya juga nih ya, di kondisi darurat, kalian juga masih bisa manfaatin tablet ini sebagai power bank loh. Karena dos ini punya fitur reverse charging bro. Sementara buat harganya sendiri, ini jadi varian yang paling terjangkau banget nih guys. Karena dibanderol cuma dengan harga Rp1.599.000 aja. Jadi kesimpulannya kalau misalnya lo semua lagi nyari tablet yang powerful, kemudian layarnya lebar, dan harganya tetap ramah di kantong, jelas banget ya guys, untuk Honor Pad 10 ini bisa jadi pilihan terbaik di kelasnya bro. Karena kalau kita lihat harganya tuh cuman berkisar 5 jutaan. Kalian udah dapat paket yang lengkap pula, plus bonus aksesoris kayak misalkan keyboard dan juga stylus. Ditambah lagi ini ada fitur AI yang bikin produktivitas tuh lebih gampang. Jadi cocok banget nih buat mode kerja serius, kemudian nonton sampai main game ringan sekalipun. Tapi kalau kalian nyari tablet yang lebih terjangkau dengan layar yang lebih kecil, di 3 jutaan ada kok Honor Pad X9a yang kualitasnya tuh masih mirip dengan Honor Pad 10. Sementara di range entry level di harga 1 jutaan, jelas banget ya kalau Honor Pad X7 ini guys nggak bisa dikesampingin juga nih sebagai salah satu tablet yang compact dan juga menarik bro. Kurang lebih seperti itu guys review gue terkait ketiga tablet ini. Dan buat lo semua yang pengen ngebeli ataupun ngetakis, lo bisa beli di toko official Honor Experience Store Gandara City ataupun Bintaro Exchange. Or lo bisa beli di Shopee, Eraspace, dan juga Erafone. Atau biar lebih enak gitu ya, nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Beo pamit guys, Assalamualaikum.